Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik cara mengatasi sensasi supaya cepat menghilang karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, sensasi asam lambung ini memang uh, sangat banyak sekali ya, yang sering saya sebut sebagai 1001 rasa sensasi. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara mengatasi sensasi supaya cepat menghilang karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, jadi cara mengatasi sensasi supaya cepat menghilang ini adalah kita lakukan sebagai pertolongan pertama ya, di saat kita sedang mungkin sedang aktivitas, tiba-tiba itu sensasi datang, atau ya ketika kita sedang apa saja, di mana saja ya, kapanpun, dimanapun ya, nah itu kadang secara tiba-tiba muncul sensasi. Maka dari itu kita harus punya cara atau tip untuk mengatasinya supaya sensasi itu cepat menghilang. Nah, teman-teman semua, untuk mengatasi sensasi di saat sensasi itu muncul ya, entah itu sensasi apa saja ya, entah itu sensasi yang berhubungan dengan kepala, mungkin pusing-pusing ya, keliengan. Nah, atau mungkin yang berhubungan dengan badan kita ya, seperti mungkin nafas pendek, ada agak ngos-ngosan, atau mungkin berhubungan dengan perut ya, seperti merasa kembung, begah, sampai dengan gemeteran, misalkan lemes dan sebagainya ya. Nah, ini adalah ada satu cara untuk mengatasi, ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya praktekkan, ternyata ini cukup efektif ya. Nah, cara mengatasi ketika sensasi datang supaya cepat menghilang, ini ada beberapa hal ya. Satu ya, yang pertama ini cara mengatasinya. Ketika sensasi itu datang, kemudian biasanya kita rasanya menjadi tak karuan ya, bahkan pikiran juga kadang menjadi bingung, cemas, takut dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama supaya kita menjadi tenang, menjadi rileks ya, yaitu dengan cara yang pertama adalah teknik pernafasan diafragma. Nah, sebenarnya pernafasan ini ada 3 jenis ya, ada pernafasan dada, pernafasan diafragma, dan pernafasan perut. Itu. Cuma yang sering saya lakukan ini adalah teknik diafragma. Teknik diafragma ini tekanannya di bawah dada dan di atas perut, jadi pas di ulu hati. Nah, ini orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini biasanya di sini ini ketika asam lambung itu naik, ini terasa lebih mengganjal ya, lebih kadang nyeri dan lain sebagainya. Ini memang tekanannya di sini. Maka ketika kita lakukan dengan teknik diafragma, ini akan lebih efektif. Itu yang sudah saya lakukan seperti itu. Nah, tekniknya sangat mudah teman-teman. Kita bisa melakukan dimanapun, kapanpun ya, saat itu sensasi datang.
Contohnya misalkan saya sedang mengikuti acara ya, mungkin sedang duduk bersama orang lain, itu pun bisa kita lakukan ya. Jadi teknik diafragma ini seperti teknik bernyanyi teman-teman ya. Jadi biasa nafas kita hirup pakai mulut ya. Maksud saya kita hirup pakai hidung ya. Kita hirup pakai hidung, kita keluarkan pakai mulut. Jadi contohnya begini. Hirup ya secukupnya. Kemudian kita lepaskan agak pelan lewat mulut. Semakin panjang itu semakin bagus ya. Itu berulang kali. Nanti yang dirasakan pertama ini di sini akan terasa longgar ya, terasa longgar karena termasuk ketika kita mengeluarkan udara lewat mulut, ini termasuk gas di dalam perut itu juga ikut keluar. Sehingga yang tadinya perut begah ini pun akan menjadi lega seperti itu ya. Terus kemudian di pikiran kita ini menjadi tenang itu ya. Jadi lakukan berulang-ulang yaitu pernafasan diafragma. Seperti itu. Kalau yang ini apa? Yang belum terbiasa latihan dulu ya. Latihan dulu sehingga nanti ketika sewaktu-waktu ada ini sensasi datang, nah kemudian kita praktekkan. Itu seperti itu. Memang tip ini semuanya praktek teman-teman ya, semuanya praktek. Maka kalau kita sudah mengetahui ya secara informasi ya, secara teori, nah kemudian kita mencoba praktekkan. Itu yang pertama. Jadi dengan teknik pernafasan diafragma. Ini akan menjadi rileks, tenang ya. Fungsinya seperti itu. Dan nafas akan menjadi longgar. Kemudian yang kedua yaitu gerakan tubuh ya, gerakan tubuh. Jadi biasanya ketika sensasi datang ini pada saat kita spaneng ya, spaneng ini tenang itu. Kita sedang tenang kemudian pikiran melayang, nah disitulah sensasi datang. Nah, maka dari itu untuk mengusirnya supaya menghilang ya kita harus menggerakkan tubuh ya. Menggerakkan tubuh kalau misalkan kita sedang di tempat umum misalkan ya, itu mulai dari yang terkecil saja. Contohnya kita menggerakkan kepala seperti ini ya. Nih, kadang saya putar begini. Nah, ini juga akan mengurangi sensasi itu ya. Kemudian mungkin menggerakkan badan dengan cara begini ya. Ini. Nah, ini akan ini apa? Eh, mengurangi sensasi. Bisa juga menggerakkan tangan ya, misalkan begini, sini, begini. Nah ini kan tetap bisa dilakukan di mana saja itu. Walaupun banyak orang juga nggak masalah seperti itu karena ini gerakan-gerakan kecil ya, gerakan-gerakan kecil seperti itu. Mungkin sambil kita pijit-pijit jari sendiri ini juga bisa ya karena biasanya sensasi datang ini otot semuanya tegang ya. Nah ini supaya menjadi kendor kembali seperti itu. Maka gerakan tubuh termasuk bisa juga misalkan berjalan ya. Kalau misalkan ada tempatnya dan ada kesempatan, nah kita lakukan untuk jalan. Jalan nggak usah jauh-jauh, yang penting hanya sekedar menggerakkan tubuh. Karena orang yang sedang sensasinya datang itu kan saya paham lah rasanya sedang nggak karuan, nah maka hanya sekedar untuk ini saja menghilangkan sensasi jalan di dekat saja itu bolak-balik itu bagus seperti itu. Nah itu tip yang kedua ya. Jadi yang pertama pernafasan, kemudian yang kedua tadi adalah gerakan tubuh. Nah kemudian tip yang ketiga ini hubungannya dengan pikiran ya. Jangan percaya dengan yang dipikirkan ya, dengan yang dipikirkan. Karena apa? Di saat sensasi datang, biasanya pikiran kita melayangnya ke yang negatif ya. Jangan-jangan ya, jangan-jangan ini, jangan begini dan seterusnya. Nah, itu akan hanya menambah sensasi ya. Maka pikiran itu harus jangan dipercaya. Jangan dipercaya, justru kita balik pikirannya, wah ini
tidak apa-apa, saya sehat, seperti itu saja. Ini dari segi pikiran. Jadi kita mencoba berpikir yang positif, yang logis seperti itu. Itu tip yang ketiga. Nah, kemudian tip yang keempat, setelah kita berpikir positif, nah kita afirmasikan kata-kata positif tetapi yang melawan sensasi. Contohnya ya, ini cuma sensasi biasa. Saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, sensasi hanya numpang lewat. Contohnya seperti itu ya, sambil kita tepukan ke dada kita. Nah, ini juga nanti akan menghilang betul sensasi itu ya itu. Jadi sensasi kalau sudah diketahui secara pikiran kita itu akan menghilang itu. Tetapi kalau kita bingung pikirannya, nah disitulah sensasi akan lebih lama itu. Begitu ya. Jadi afirmasikan kata positif itu. Nah, kemudian tip yang kelima ya, Yang kelima ini bisa dengan minum air hangat ya. Minum air hangat, air putih lah ya, air putih yang hangat, nah itu kita minum. Nah, ini juga akan meredakan sensasi. Apalagi itu sensasi karena ini juga sensasi asam lambung ya, itu akan menurunkan asam lambungnya. Bahkan ketika sudah terjadi GERD juga akan menurunkan GERD-nya sehingga nanti sensasi juga akan mereda. Nah, itu minum saja air hangat itu efektif juga yang sudah saya lakukan itu seperti itu. Nah, nanti sensasi akan menghilang. Nah, kemudian tip yang keenam ya, itu bisa kita rangsang panca indera kita ya. Contohnya dengan makan makanan kecil ya, makanan-makanan kecil ya. Misalkan kita sedang di acara itu biasanya kan sok ada snack ya. Nah, itu kita bisa makan itu ya. Contohnya makan makanan yang asin atau yang manis yang di indera kita, di indera perasa ini tajam. Nah, itu juga akan menghilangkan sensasi. Contohnya misalkan yang asin kita makan misalkan apa ya kacang bawang atau apa ya di situ. Nah, kita makan. Nggak perlu banyak-banyak, hanya sekedar untuk mengusir sensasi saja itu. Atau yang manis ya, yang manis misalkan kita makan permen lah ya, makan permen. Ini juga akan menghilangkan sensasi. Itu seperti itu. Ini karena sifatnya untuk pertolongan pertama teman-teman ya. Maka dari itu kita harus punya banyak tip sehingga nanti di saat sensasi datang kita tidak perlu bingung lagi. Kita tinggal lakukan ini itu. Nah, nanti tahu-tahu menghilang seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian tip yang selanjutnya, tip yang ketujuh ya, tip ketujuh. Ini alihkan fokus ya. Alihkan fokus atau alihkan pandangan. Yang tadinya fokus kita terhadap penderitaan kita, yaitu asam lambung gedensiatif psikosomatis. Nah, ini kita harus pandangannya lain ya, pandangannya lain. Baik pandangan mata secara langsung, misalkan sekarang sedang berada di ruang ini, nah mungkin kita pindah tempat, mungkin kita pindah ruang, itu seperti itu untuk mengalihkan pandangan itu ya. Tapi juga mengalihkan pandangan secara psikis, kita itu cuek gitu. Jadi yang tadinya fokus dengan rasa-rasa, nah nggak usah dipikirin, tentang sensasi itu, karena kalau dipikirin sensasi itu semakin menjadi. Tapi kalau kita cuekin, tidak kita rasakan, walaupun sebenarnya ada rasa, kita nggak usah rasakan, anggap saja ini sudah biasa seperti ini ya. Nah, maka sensasi itu akan menghilang sendiri. Itu yang sudah saya praktekkan seperti itu ya. Walaupun kadang yang namanya memang ada rasa kok nggak dirasakan, kan prakteknya sulit itu. Tetapi dengan dengan tekad kita memang maunya seperti itu ya bisa saja seperti itu. Nah, itu tip yang ke-7. Nah, kemudian tip yang ke-8 ya, lakukan relaksasi. Relaksasi ini untuk
menurunkan ketegangan semuanya ya, menurunkan ketegangan semuanya sehingga menjadi rileks, menjadi tenang ya. Nah, akhirnya sensasi itu akan menghilang. Relaksasi contohnya ya, kita boleh membaca doa-doa ya, doa-doa karena sedang kita ada sensasi, ada rasa kan biasanya doa-doa. Contohnya bisa dengan dikir, tahlil ya, sholawat seperti itu boleh ya, atau membaca ayat-ayat suci boleh. Atau kita mendengarkan musik ya, mendengarkan musik. Ini pernah saya praktekkan juga ya, ketika waktu itu saya dalam perjalanan ya, perjalanan eh, di bis ya, di dalam bis. Nah, kebetulan rasanya sudah nggak karu-karuan, termasuk di dada nyeri dan sebagainya. Nah, kemudian saya mendengarkan musik, saya nyetel lagu ya, lagu. Nah, dipakai HP, kemudian pakai handset di sini. Nah, setelah saya mendengarkan itu, akhirnya fokusnya tidak ke penderitaan kita ya, tapi kita menikmati musik. Nah, akhirnya juga sensasi akan menghilang. Nah, ini contoh solusi dengan relaksasi seperti itu. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiasi psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.